Tutorial kali ini adalah bagaimana cara menginstal WordPress yang telah disediakan dalam bentuk file-file CMS yang Anda dapat download dari wordpress.org. Di sini saya mendownload untuk WordPress versi 2.7 dan dalam bentuk zip. Untuk menggunakannya, yang perlu dilakukan pertama adalah mengekstrak file-file atau folder yang terdapat dalam kompresan tersebut. Dan ini untuk isi dari kompresan dari WordPress. Jika saya buka, Anda bisa lihat ini merupakan file-file yang ada. Dan yang perlu dilakukan adalah memindahkan file-file ini ke suatu root folder dari web server. Jadi di sini saya akan cut. Saya menekan Ctrl X untuk meng-cut dan saya akan pindahkan ke root folder tempat saya menginstal Apache. Di sini Apache merupakan web server yang saya gunakan. Jika Anda menggunakan untuk IIS dari Windows, Anda juga dapat melakukannya. Dan di sini ada folder untuk Apache, dan di sini merupakan root folder dari root folder dari web server Apache htdocs, dan di sini saya akan paste. Anda bisa lihat ini merupakan folder dari WordPress, dan jika saya buka, ini merupakan isi dari file-file yang terdapat dalam paket CMS-nya. Untuk melakukan instalasi, yang Anda perlu lakukan adalah mengakses untuk file untuk WordPress dari suatu web browser. Web browser yang saya gunakan di sini adalah Mozilla Firefox. Dan jika karena saya menginstal di local computer, jadi yang saya akan akses untuk filenya yaitu dari localhost. Seperti ini localhost, lalu WordPress. Localhost merupakan nama untuk mengakses root folder, sedangkan WordPress merupakan folder dari file-file WordPress yang akan saya akses. Jadi Anda dapat menggunakan nama domain Anda jika Anda menginstal di web hosting atau seperti itu. Dan jika saya tekan enter, dari WordPress memberitahukan bahwa membutuhkan untuk file dengan nama wp-config.php. Untuk membuat file dengan nama wp-config.php ini, Anda dapat ke root folder serta mencari untuk folder dengan nama wp-config.sample. Ini dapat Anda lakukan secara manual, yaitu dengan suatu text editor, tapi ini merupakan cara yang dilakukan untuk tingkat advance atau tingkat lanjutan atau tingkat mahir. Tapi kali ini saya akan melakukan untuk membuat instalasi WordPress dengan cara manual dari web browser. Jadi di sini yang dipilih adalah untuk button create a configuration file. Dan di sini dari WordPress mengatakan bahwa untuk membuat WordPress itu sendiri, Anda memerlukan database name, username dari WordPress. Maksud saya dari WordPress membutuhkan database name, username, password, host, serta table prefix. Lalu klik untuk button Let's Go. Dan di sini terdapat konfigurasi untuk database name, database password, dan database host. Karena di sini untuk WordPress membutuhkan suatu database, jadi yang Anda perlu lakukan adalah membuat database baru untuk WordPress Anda. Yang saya akan lakukan di sini adalah ke phpMyAdmin yang saya install di localhost, yang saya install di local computer juga, serta memasukkan untuk password. Dan yang Anda perlu lakukan adalah membuat database baru. Jadi jika Anda menggunakan phpMyAdmin, Anda bisa melihat di sini ada create new database. Dan nama database yang saya akan buat adalah WordPress. Dan database ini saya akan gunakan untuk WordPress saya, seperti itu. Lalu pilih untuk create database. Anda juga dapat membuat database baru dengan menggunakan query dari MySQL. Jadi untuk perintahnya adalah create database, single quote, lalu WordPress, single quote, dan semicolon. Setelah selesai untuk membuat database yang akan digunakan untuk WordPress, yang Anda perlu lakukan sekarang adalah
konfigurasi terhadap data-data dari database Anda. Jadi di sini ada database name. Ini database name adalah WordPress yang saya gunakan karena tadi saya baru membuat untuk database bernama WordPress, dan di sini bisa bernama apa saja untuk database yang Anda ingin gunakan, serta database username. Ini merupakan database username dari MySQL Anda, dan database password. Jika Anda lihat di sini, saya menuliskan suatu password. Anda bisa lihat bahwa untuk form yang digunakan bukan merupakan tipe password, jadi tidak ada seperti bintang-bintang seperti itu atau bundar-bundaran. Jadi apapun yang Anda tuliskan untuk password Anda akan terlihat di database, maksud saya di form untuk konfigurasi. Lalu database host, localhost, dan ini memang localhost, dan di beberapa web hosting juga localhost. Lalu table prefix biarkan seperti ini. Lalu setelah selesai, semuanya telah selesai dan beres, Anda bisa menekan untuk tombol submit. Dan di sini RxSpark dari WordPress mengatakan bahwa database telah siap, dan yang berikutnya adalah menginstal. Jadi di sini ada run the install. Lalu di sini ada untuk konfigurasi tentang blog Anda. Jadi di sini ada blog title. Jadi blog title misalnya saya tuliskan Januar belajar WordPress. Seperti ini mungkin. Dan email yang Anda masukkan sini seharusnya dan semestinya valid, tapi kali ini saya tidak akan menggunakan nama email yang valid seperti itu, karena ini seperti contoh atau seperti itu. Januar.example.com. Yang Anda perlu ketahui ketika Anda memasukkan untuk email, karena segala informasi yang Anda butuhkan akan dikonfirmasi ke email Anda nanti. Jadi di sini karena saya tidak membutuhkan untuk email yang valid, jadi saya tidak akan menggunakan nama email yang valid. Tapi saya sarankan kepada Anda untuk menggunakan email yang valid jika Anda ingin menggunakan WordPress. Yang berikutnya adalah install WordPress. Button install WordPress Anda dapat mengklik. Dan setelah selesai, Anda akan diberikan untuk username dan password. Yang Anda perlu lakukan adalah mengcopy terlebih dahulu untuk password. Lalu saya akan paste di Notepad, karena ini password bersifat random. Atau dengan kata lain, ini bersifat random. Jadi ketika saya ingin mengakses untuk WordPress, saya tinggal menekan tombol login dan masukkan username. Username adalah admin, serta password adalah password yang sebelumnya. Jadi sini saya copy dan saya paste. Saya tekan untuk login. Dan Anda lihat saya telah masuk ke WordPress untuk bagian dashboard. Jadi ini merupakan bagian dashboard yang merupakan bagian untuk melakukan konfigurasi atau beberapa hal perubahan terhadap isi dari file. Maksud saya isi dari website. Jadi Anda bisa lihat di sini untuk title Januar belajar WordPress, dan di sini ada untuk visit site. Jika saya buka dengan new tab dan Anda lihat ini merupakan WordPress, maksud saya merupakan bagian yang akan dipublikasikan. Di sini untuk tampilannya secara default adalah seperti ini, masih dalam banner berwarna biru serta dengan background berwarna putih untuk konten. Dan dari sini Anda dapat melakukan beberapa hal, termasuk pengaturan terhadap isi dari blog dan juga pengaturan terhadap beberapa informasi seperti email ataupun password. Jadi password yang random tadi dapat diganti melalui dashboard.